hari ini kita akan bersama-sama membacakan doa pelimpahan jasa dalam rangka timbing atau mengingat membersihkan makam dari leluhur yang telah tiada. Yang jauh lebih penting di samping membersihkan, kita mengirim doa apabila arwah beliau Ibu Hilda Santosa belum menempati alam yang berbahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, sebagai simbol bakti dan hormat putri beliau untuk mengirim sarana dan prasarana sembahyang ini sebagai bukti kasih sayang kepada orang tua yang telah tiada. Marilah kita bersama-sama di saat kita mengirim doa, melakukan pelimpahan jasa, kita akan membawakan doa-doa yang nantinya bisa memberikan pengertian dan pemahaman kita akan hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali akan mengalami kematian seperti yang telah dialami oleh Ibu Almarhumah Hilda Santosa. Semoga dengan kekuatan kebajikan, kekuatan niat baik, dan simbol-simbol persembahan ini akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk teraih di alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri untuk menghormat di hadapan altar Buddha dan altar leluhur dengan mengangkat kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali, dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. Marilah kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian persembahan kepada yang telah tiada. Kita baca bersama-sama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah dilakukan kepada para biku dan para besar yang telah kalian capai. Seumpama gunung, kita baca bersama-sama halaman 24.
bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama 26. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan wajib maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan wajib akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang wajib untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan wajib membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 32. Tak lupa kita bacakan doa untuk keluarga. Semoga bebas dari rintangan dan halangan, bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhumah Ibu Hilda Santosa pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses kodrati dan alami. Siapapun yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Semoga Ibu almarhumah segera menyadari dan menerima hukum kematian itu sebagai kesunyataan, dan kita pun yang masih hidup di dunia ini memahami, mengerti hukum ketidakkekalan ini, sehingga akan melepaskan dari segala bentuk ikatan-ikatan kepada beliau. Kita renungkan Anicca Wata Sankara. 34. Anicca Wata Sankara Upadawa Yadam Nito Upadawa
Bukunya ditutup, masih di bawah. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang menjelaskan tentang ketidakkekalan yang berlaku bagi semua makhluk hidup tanpa kecuali orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai. Marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kembali kita pancarkan ulas asih dan perhatian kita kepada almarhumah. Semoga terlahir di alam bahagia dengan bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai keterangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Hilda Santosa, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa yang melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Hilda Santosa, dengan curang kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Memberikan penghormatan atau mendoakan di dalam istilah agama Buddha, melakukan pelimpahan jasa bisa dilakukan kapanpun. Semakin tinggi dan bakti anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan kepada yang telah meninggal, semakin tinggi ikatan emosional, semakin kuat ikatan emosional dengan yang meninggal, orang tua kita, orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga yang membesarkan anak-anak sampai seperti saat ini. Tentunya banyak pengorbanan, banyak kasih yang telah diberikan untuk anak-anaknya. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya, sekalipun saat ini seorang mama, seorang ibu yang telah tiada, kita pun membantu perjalanan arwah. Sekiranya dalam satu tahun lebih ini belum mendapatkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, doa-doa yang telah kita berikan sepenuhnya bisa membantu perjalanan arwah menuju alam yang berbahagia.
Di samping doa ditujukan kepada beliau, doa-doa atau ajaran Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua yang mendengar, yang membaca tentang hakikat kehidupan. Manusia tanpa kecuali orang yang kita cintai harus tunduk pada hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Di samping doa telah kita panjatkan, khotbah-khotbah kita bacakan sebagai tanda bakti dan sujud kita kepada orang tua yang telah tiada, dari keluarga mengirim rumah-rumahan. Rumah-rumahan ini juga sebuah harapan dan doa yang hidup kepada yang telah meninggal. Alangkah bahagianya keluarga yang ditinggalkan almarhumah di tempat alam sana bisa menempati rumah sebagus seperti gambaran duplikat seperti ini, dan juga fasilitas-fasilitas kehidupan yang dipersembahkan ini. Tentunya keluarga yang ditinggalkan tidak mengkhawatirkan lagi, tidak mencemaskan lagi, karena di kehidupan yang ditempati oleh beliau saat ini tidak kekurangan satu apapun. Namun juga perlu dimengerti sebagai umat Buddha, apakah akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana, di alam berikutnya, almarhumah bisa menempati rumah, kemudian fasilitas kehidupan yang dikirim ini tergantung dari beberapa faktor. Untuk menjawab pertanyaan bisakah yang dikirim diterima atau menjadi kenyataan doa itu di alam sana, almarhumah menempati apa yang dikirimkan ini, ada sebuah cerita Buddhis yang mempunyai kemiripan dengan tradisi mengirim rumah maupun mengirim sarana dan prasarana kepada mereka yang telah meninggal. Diceritakan ada seorang biku namanya Biku Moggallana. Biku Moggallana mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Ketika pergi ke alam surga, beliau mendapati melihat rumah megah dan mewah dan masih kosong. Rumah dan megah dan mewah dan masih kosong ini membuat penasaran dari Biku Moggallana. Kemudian Biku Moggallana turun ke dunia, bertanya langsung kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya di alam surga, saya melihat rumah megah dan mewah masih kosong berupa penghuni. Milik siapakah itu? Sang Buddha menjawab bahwa perlu Anda ketahui bahwa rumah mewah dan megah itu milik seseorang yang bernama Nandya. Nandya ini dalam kehidupannya sekalipun belum meninggal, kebajikan-kebajikan yang dilakukan di dunia ini sudah bisa menciptakan rumah megah dan mewah di alam surga. Kesimpulannya, siapapun yang berbuat bajik, hadiah kebajikan, pahala kebajikan, itu sudah langsung tercipta di alam surga. Semoga doa kita, harapan kita, kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Hilda Santosa benar-benar telah mencukupi, sehingga di alam berikutnya, alam surga pun mempunyai fasilitas kehidupan yang sangat megah dan mewah dan lengkap ini. Semoga dari pihak yang mengirim sarana dan prasarana ini merasa lega karena telah bisa menunaikan kewajiban sebagai anak yang berbakti lewat doa dan harapan, lewat simbol-simbol dari tradisi ini, mengirimkannya untuk beliau. Dan di samping itu, makna yang pertama ada makna yang kedua. Rumah-rumah ini akan dibakar, sarana-sarana ini akan dibakar. Ini seolah-olah dikirimkan kepada yang telah meninggal, agar Ibu almarhumah tidak melekat lagi terhadap kehidupan, fasilitas kehidupan di dunia ini, karena semua dibawakan, semua sudah dikirimkan. Semoga tanpa kemelekatan di dalam hati beliau benar-benar akan terkondisi di air alam bahagia maupun bisa merealisasi diri untuk menuju nirwana. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah. Semoga kebajikanmu memadai untuk menempati alam surga bahagia dengan fasilitas-fasilitas kehidupan seperti yang dikirimkan di sini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka buku puja baktinya halaman 38. Kita baca bersama-sama
38. Pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini telah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sabe sata bawan kusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri doa pelimpahan jasa dalam rangka camping ini dengan memberi korban dan bukan kepala sebanyak 3 kali. Silakan angkat 3 dan angkat 2. Hormat pertama, hormat kedua,